Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lagi di luar nih, lagi cek salah satu outletnya Aku Tahu yang di Amsterdam. Abangnya lagi bengong aja nih. Mumpung lagi santai, kita jawab lagi dulu pertanyaan teman-teman yang udah masuk ke saya ya. Mudah-mudahan bisa ngebantu. Sorry ya sebelumnya, saya nggak setiap hari bisa bales satu persatu yang WhatsApp saya maupun yang komen di sosmed, karena waktu dan ketersediaan. Karena yang paling penting waktunya sih yang nggak selalu ready gitu loh. Karena saya juga punya urusan masalah usaha dan juga butuh waktu untuk keluarga juga. Kita langsung jawab aja satu persatu ya. Ini masalah rentenir lagi nih. Assalamualaikum Bang, mau tanya, minta pencerahannya Bang, kalau rentenernya mau menggandeng LSM kayak gimana? Terus sempat saya jawab yang ini nih, Waalaikumsalam, ajak LSM atau rentenernya ke jalur hukum aja. Iya Bang, malah dia ngancam dimasukkan ke jalur hukum. Apakah benar saya bisa dipidana Bang? Nah, terus katanya saya bisa dipenjara, apa benar? Nah, ini saya mau ngasih wawasan dulu ya ke teman-teman ya, mengenai hukum pidana dan perdata ya. Jadi gini, urusan utang piutang itu nggak ada hubungannya sama tindak pidana ya. Jadi untuk urusan hukum pinjam meminjam uang itu, apalagi sama rentenir yang nggak ada hubungannya sama kita bakalan dipenjara gitu loh. Asalkan emang akadnya cuma pinjam meminjam. Dan untuk diketahui juga, untuk misalkan kita pinjam ke rentenir itu secara hukumnya, secara legalnya itu sebenarnya nggak kuat tuh mereka. Jadi statusnya kayak kita pinjam meminjam perorangan biasa aja gitu loh, bukannya kayak kita pinjam ke bank. Karena secara hukum yang sah itu, hukumnya pinjam meminjam yang sah, yang dia bisa megang agunan yang kita punyai dengan syarat ada tiga pihak di sana tuh yang tanda tangan di surat kontraknya itu. Yang pertama si pihak peminjam, pihak yang dipinjami atau kreditur. Peminjam itu maksudnya debitur, ada kreditur atau kita yang meminjam. Ada juga satu saksi, yaitu adalah notaris. Itu dalam surat kontrak itu, kalau kita misalkan pinjam uang ke bank, pasti kita kan ada tanda tangan bersama kan di depan notaris untuk masalah yang satu ini. Nah itu baru sah. Jadi misalkan pihak bank mau lelang dan segala macam, agunan yang kita pinjamin itu ada kekuatan hukumnya di si pihak bank, karena udah dijamin, udah disaksikan oleh notaris yang pejabat notaris yang resmi gitu loh. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan rentenir, biasanya suratnya cuma hitam di atas putih aja, tapi nggak ada keabsahan hukumnya, karena cuma kita berdua, terus nggak ada notaris di situ yang menyaksikan, ya kan? Jadi secara hukum utang piutang dengan rentenir itu sama dengan utang piutang biasa, gitu loh teman-teman. Jadi nggak perlu takut bakalan dipidanakan. Kalau misalkan rentenir itu mau ngajak kita ke ranah hukum, ya mendingan bilang aja silahkan tuntut saya di pengadilan gitu, kalau bisa. Karena secara hukum si rentenir itu nggak bisa menuntut kita kalau kita melakukan tindak pidana karena kita nggak bayar utangnya gitu. Kita juga bilang kalau misalkan masih belum ada dana untuk bayar, ya udah kita minta waktu sekian untuk bayar. Atau misalkan kita bisa hanya mampunya mencicil dengan sekemampuan kita gitu ya. Itu dinegosiasiin aja. Nggak usah takut kok, masalah rentenir itu bakalan dijadikan kasus pidana. Orang kita nggak nyuri kok. Kan statusnya pinjam meminjam, bukan mencuri. Bukan menggelapkan uangnya juga kan. Kalau misalkan kita menggelapkan uang, kita mencuri atau menggelapkan uang, misalkan gini loh, kita tuh punya koperasi, terus kita yang megang dananya nih, kita jadi bendahara. Nah uang koperasi itu kita pakai untuk keperluan pribadi kita. Nah pada saat mau digunakan, duitnya nggak ada kan, karena kita nggak bisa balikin. Itu namanya penggelapan, dan itu yang dimaksud dengan tindak pidana.
Tapi beda kalau rentenir atau pinjam-pinjam itu ranahnya perdata kok. Jadi diselesaikan dengan cara kekeluargaan aja biasanya. Itu teman-teman ya. Kalau kita diancam kayak gitu, tenang aja, pasti kita nggak bakalan kenapa-napa. Secara hukum kita nggak bakalan di penjara. Kalau kita dituduh menipu dari mana? Orang saya juga kooperatif kok gitu, bilang aja. Saya pengen bayar walaupun dengan cara mencicil sekemampuan saya. Itu teman-teman ya. Jadi salah satu strategi untuk menyelesaikan hutang dengan rentenir itu negosiasi aja. Negosiasi, kalau kita udah nggak kuat bayar ya kita bilang saya kuatnya hanya bayar pokok utang yang saya pinjam aja. Misalkan kita pernah minjem 10 juta, kita udah pernah bayar 5 juta, sisanya menurut sistem mereka tuh masih 10 juta lagi. Ya enggak, kita bilang aja sisa pokoknya berapa. Misalkan sisa pokoknya masih 5 juta atau 6 juta menurut sistem mereka. Ya udah, kalau gitu 6 juta itu dinegosiasiin untuk bisa selesai misalkan setahun, berarti sebulannya saya bayar 500.000, itu mampu. Ya udah kayak gitu aja, saya bisa menyelesaikan tanpa bayar bunga lagi, tanpa bayar denda dan lain-lain. Kalau ini diterima silakan, kalau nggak diterima nggak usah bayar dulu. Kalau misalkan dia nggak nerima ya udah silahkan tuntut saya aja sesuai hukum yang berlaku. Kita bakalan menang kok, nggak bakalan di penjara gara-gara hutang piutang. Tenang aja teman-teman ya. Terus sela-selanya tuh itu salah satunya. Jadi kita tenang-tenang. Sama satu lagi, ada juga kasus yang teman-teman tuh ada yang WhatsApp ke saya katanya barang-barangnya mau diambil katanya kalau nggak dibayar. Itu justru kita bisa menuntut si sang rentenir tersebut karena hukum, karena kasusnya itu tindakan pencurian. Misalkan kita punya utang ke rentenir seberapa lah. Nah, rentenir tersebut tiba-tiba bilang katanya kalau nggak dibayar saya bakalan ngambil barang-barang di rumah kamu gitu. Nah itu malah kasusnya tindak pidana pencurian. Justru kita yang bisa nuntut si rentenir tersebut dengan tuduhan mencuri karena dia mengambil barang tanpa izin dari kita kan. Jadi dia ngambil secara paksa gitu. Sama kayak orang menjamret kan ngambil secara paksa kan. Itu sama aja pencurian. Justru kita yang bisa nuntut dia di ranah hukum, lapor ke polisi kalau si rentenir itu udah ngambil barang-barang kita. Kalau dia mengelak karena punya utang ya udah, ranahnya kan pidana kan, utang piutang. Ya kita tetap mau bayar sesuai kemampuan kita tanpa bayar denda lagi, tanpa bayar bunga lagi. Itu aja teman-teman ya. Jadi satu lagi, sorry. Kemarin ada lagi yang bilang katanya masalah LSM ya. Katanya ada oknum dari kepala desa, LSM, terus dari polisi malah nge-backing si rentenir lagi katanya. Nah ini yang perlu kita ketahui lagi ya. Namanya polisi itu nggak ada hubungannya sama rentenir. Justru kalau ada polisi yang kayak gitu, kita laporin ke kesatuannya aja. TNI misalnya bantuin rentenir, kita laporin ke kesatuannya aja. Jadi kesatuannya itu yang kita laporkan kalau ada oknum dari anggota mereka yang melakukan tugas di luar dari tugas utamanya mereka gitu loh. Karena mereka kan harusnya melindungi kita loh sebagai warga sipil, bukannya malah menekan kita dengan cara jadi backing-backingan kayak gitu. Jadi teman-teman tenang aja lah, kalau kita kan di Indonesia ini masih ada hukum yang berlaku. Jadi sedikit banyaknya kita belajar tentang hukum ini supaya kita tenang dalam menghadapi masalah utang piutang ini ya. Nggak perlu panik. Yang paling penting kita fokus untuk mencari dana, bukan gali lubang tutup lubang ya. Maksudnya kalau memang kita usaha ya kita breakdown lagi pendapatan kita, terus yang bisa kita bayar untuk utang berapa, yang kita bisa untuk putaran berapa. Nah yang kita utang itu kita konsisten. Kita misalkan cukup mampunya 500.000 ya tetap kita usahain 500.000 per bulan untuk bayar. Kalau duitnya belum ada ya kita minta maaf, minta perpanjangan waktu gitu. Karena hakikat di agama saya Islam juga ya, itu akadnya hutang piutang itu kan saling ridho harusnya. Maksudnya ridho tuh harus saling artinya harus saling bantu membantu kan kalau kayak gitu. Kalau misalkan kita udah minjemin terus orangnya belum bisa bayar ya kita kasih kelonggaran waktu lagi, karena kita harus ridho untuk ngebantu saudara kita. Bukannya kita udah ngebantu tapi kita malah nekan mereka gitu. Itu akadnya malah memanfaatkan kesulitan orang lain. Jadi teman-teman harus belajar juga ya tentang ini ya. Jangan mau dipermainkan sama orang yang punya duit dan ingin memanfaatkan orang kecil ya untuk
mendapatkan keuntungan yang lebih dari duit yang mereka kasih pinjam ke kita. Itu teman-teman ya. Jadi ini sedikit wawasan mengenai cara menyelesaikan atau sela-sela dari piutang dengan rentenir. Mudah-mudahan bermanfaat. Abang tahunya lagi sibuk, lagi ada yang beli 1, 2, ada 2 orang yang beli. Doain mudah-mudahan usaha saya juga makin berkembang, makin barokah, terus makin banyak waktu untuk kita bisa saling sharing mengenai masalah hutang piutang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.